Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu dosen Eli Setiasi Rosali dan Ibu Yanis Astuti serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai tutor dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri mau diamalin Fadilah, Iim Nurjana, Apep Munawar, Alifah Humaira, dan Isyarah Roheriah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemaparan materi kali ini mengenai manusia dan budaya. Nah, adapun cakupan materi dari sekarang yaitu pengertian kebudayaan, perwujudan kebudayaan, sistem budaya, unsur-unsur kebudayaan, dan yang terakhir ada substansi atau isi dari kebudayaan. Langsung saja pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda, diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata kolera. Nah, kolera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah atau bertani. Kemudian, pengertian ini berkembang dalam arti kultur, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut para ahli, di sini ada kata Ivy Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Erlinton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Menurut Kuncaningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Lalu menurut Telo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Nah, mencakup 3 hal, yaitu karya atau kebudayaan material, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda atau lainnya yang berwujud benda. Kemudian yang kedua ada rasa. Nah, di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan kesenian, dan semua unsur ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial. Yang ketiga ada cipta. Nah, cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, menurut Herkovitz, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Terus, perwujudan kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Nah, ada wujud sebagai kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Nah, wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto. Dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat, di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi atau arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Nah, kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape record, komputer. Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak. Lalu ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas
serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, atau didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dengan berhubungan serta bergaul satu dengan yang lainnya dengan masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Nah, yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik. Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik, di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik atau aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto, yang berwujud besar ataupun kecil. Contohnya seperti Candi Borobudur, baju, dan jarum jahit. Teknik bangunan misalnya seperti cara pembuatan tembok dengan fondasi rumah yang berbeda bergantung pada kondisi. Lalu ada wujud kebudayaan. Ada dua, yaitu yang bersifat abstrak dan konkret. Nah, yang bersifat abstrak, budaya yang bersifat abstrak ini letaknya ada di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat diraba atau difoto, karena terwujud sebagai ide, gagasan, nilai, dan norma, peraturan, dan cita-cita. Dengan demikian, budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari budaya ideal. Nah, ideal di sini berarti sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang diinginkan manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi aturan main bersama. Yang kedua ada budaya yang bersifat konkret. Nah, wujud budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau perbuatan dan aktivitas manusia di dalam masyarakat yang terlihat secara kasat mata. Budaya yang bersifat konkret itu ada tiga ya, mencakup tiga hal. Yang pertama perilaku, bahasa, dan materi. Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku tertentu dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku atau patterns of behavior masyarakatnya. Pola-pola perilaku adalah cara bertindak seluruh anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama. Lalu bahasa. Satu penyebab paling penting dalam mempertimbangkan budaya sampai mencapai tarafnya seperti sekarang ialah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat pikir atau alat berkomunikasi. Kebudayaan ini sulit ada bahasa menunjukkan bangsa. Nah, bahasa ini menunjukkan bangsa. Yang ketiga ada materi. Budaya materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Bentuk materi ini merupakan pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Lalu di sini ada sistem budaya. Sistem budaya itu ada dua. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang berarti seperangkat elemen-elemen atau bagian-bagian yang bekerja sama secara teratur. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material antara lain hasil cipta karsa yang berwujud benda, barang, alat pengolahan, seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Kebudayaan non-material merupakan hasil cipta karsa yang mewujudkan kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Non-material antara lain mencakup 6. Yang pertama, cara atau usage. Pola perilaku tertentu, namun memiliki kekuatan yang lemah dibanding norma yang lain. Lalu ada folkways atau norma kelaziman. Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk sama merupakan cerminan bahwa orang tersebut menyukai sebuah perbuatan. Yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Mores adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya menurut ajaran agama atau filsafat atau nilai kebudayaan. Yang keempat ada custom atau adat istiadat.
tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat mengikat menjadi adat istiadat atau custom. Yang kelima adalah law atau norma hukum. Suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Yang keenam, ada mode atau fashion. Mode atau fashion adalah cara dan gaya melakukan dan membuat sesuatu yang sering berubah-ubah serta diikuti orang banyak. Lalu ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, adanya perbedaan wujud kebudayaan antara satu dengan yang lainnya disebabkan karena dalam masyarakat tersendiri atas berbagai unsur baik yang besar maupun yang kecil berbentuk satu kesatuan. Nah, ada banyak pendapat tentang unsur-unsur membentuk suatu kebudayaan. Yang pertama, menurut Neville J. Scofield menyebutkan bahwa unsur-unsur kebudayaan terdiri atas alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan, politik. Menurut Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menguasai alam sekitarnya. Dan organisasi ekonomi, alat-alat atau lembaga-lembaga dan petugas-petugas untuk pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. Dan yang terakhir ada organisasi kekuatan. Nah, unsur-unsur budaya ini, yang pertama ada item, unsur yang paling kecil dalam budaya. Yang kedua ada type, gabungan dari beberapa unsur terkecil. Yang ketiga kompleks budaya, gabungan dari item ini dan type. Yang keempat ada aktivitas budaya, gabungan dari beberapa kompleks budaya. Lalu ada substansi atau isi kebudayaan. Nah, yang pertama ada pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam berusaha memahami alam semesta. Yang kedua ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga ada pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat ada persepsi. Yang kelima ada persepsi. Persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada etos kebudayaan. Nah, etos kebudayaan atau jiwa kebudayaan dalam antropologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti watak khas. Mungkin sekian materi mengenai manusia dan budaya dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mengungkapkan materi atau memaparkan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.